Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Baiti Atiko dari kelas 3E. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas ETS mata kuliah manajemen strategi yang diberikan oleh Ibu Ayu. Baik, jadi di sini saya mengambil organisasi publik RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama, visi RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu menjadikan RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan yang bermutu, ramah dalam pelayanan dan rumah sakit rujukan. Untuk analisisnya, visi ini sudah sesuai karena terdapat kata kunci menjadi yang berorientasi kepada masa depan. Lalu yang kedua, misi RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama itu ada meningkatkan mutu pelayanan, yang kedua ada meningkatkan kinerja SDM, manajemen, dan administrasi. Lalu yang ketiga ada menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Untuk analisisnya, misi ini sudah sesuai karena terdapat kata kunci meningkatkan dan menyediakan yang berorientasi kepada masa sekarang. Lalu yang ketiga ada tujuan RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang ketiga ada meningkatkan mutu serta pemerataan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang optimal. Yang kedua ada meningkatkan mutu aktivitas manajerial rumah sakit disertai kapasitas kompetensi tenaga medis. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas unit gawat darurat. Lalu yang keempat ada meningkatnya capaian kinerja pelayanan medis. Analisisnya, tujuan ini sudah sesuai karena sudah berorientasi kepada misi. Lalu ada sasaran RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama ada meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dengan indikator yang pertama persentase petugas kesehatan dengan kualitas standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua ada persentase pemenuhan obat dan pembekalan kesehatan. Yang ketiga ada akreditasi rumah sakit yang paripurna. Lalu sasaran yang kedua ada meningkatnya persentase pasien yang terlayani rumah sakit dengan indikator yang pertama ada persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan. Yang kedua ada persentase alat kesehatan rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan. Untuk analisis dari sasaran RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan ini belum berprinsip kepada SMART karena belum ada batasan waktunya. Lalu faktor eksternal yang pertama ini menggunakan step. Yang pertama ada sosial, yaitu ada masyarakat atau pasien, ada Kementerian Kesehatan, ada lembaga pendidikan di bidang kesehatan. Lalu yang kedua ada teknologi, yaitu ada elektronik rekam medis atau IRM, terus ada Simandai, ini aplikasi mandiri daftar online, ada website anjungan mandiri pasien pelayanan rawat jalan, ada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Untuk ekonominya ada APBD. Untuk politik, ada Peraturan Bupati atau Perbuk Kabupaten Barito Kuala nomor 93 tahun 2022. Lalu ada Undang-Undang Kesehatan, ada Kementerian Kesehatan, dan ada Peraturan Tenaga Kesehatan. Lalu ada faktor internal dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama itu ada MEN, yaitu ada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, tenaga medis, administratif, tenaga kesehatan dukungan seperti tenaga laboratorium, radiologi, farmasi, apoteker, ada satpam dan juga petugas kebersihan. Lalu yang kedua maninya APBD, yang ketiga mesin ada komputer, printer, CT scan, MRI, ada peralatan laboratorium, peralatan bedah, alat monitor, alat transportasi. Yang keempat metode, menggunakan standar operasional kerja. Yang kelima ada market, yaitu ada website, ada aplikasi, Instagram, YouTube, dan juga email. Lalu yang keenam material, ada seragam, baju bedah, masker, alat tulis, stetoskop, APD, perban, sepatu, jarum suntik, kursi roda, dan lain-lain. Lalu ada analisis EVAS dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu ada peluang dan juga ancaman. Untuk peluang yang pertama ada perkembangan infrastruktur di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Untuk bobotnya sebesar 6,1, ratingnya 4,0, skornya 0,4. Lalu yang kedua ada tim penilai dan pengawasan kinerja BLUD dengan bobot 0,1, rating 4,0 dan skor 0,4. Lalu ada dukungan stakeholder dengan bobot 0,1, rating 5,0 dengan skor 0,5. Lalu yang keempat ada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD dengan bobot 0,1, rating 5,0 dan skor 0,5.
Lalu yang kelima ada penyesuaian tarif rumah sakit dengan bobot 0,1, rating 3,0, dan skor 0,3. Lalu ancaman yang pertama ada aplikasi SIM keuangan untuk RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan dengan bobot 0,1, rating 3,0, dan skor 0,3. Lalu yang kedua ada SDM Pengelola Keuangan Daerah dengan bobot 0,1, rating 2,0, dan skor 0,2. Lalu yang ketiga ada kepercayaan masyarakat dengan bobot 0,1, rating 5,0, dan skor 0,5. Lalu yang keempat ada dana kesehatan bagi penduduk miskin dengan bobot 0,1, rating 3,0, dan skor 0,3. Lalu yang kelima ada birokrasi penganggaran keuangan di Pemda Kabupaten Barito Kuala dengan bobot 0,1, rating 3,0, dan skor 0,3. Untuk nilai totalnya sebesar 1 dan juga skor totalnya sebesar 3,7. Lalu ada analisis IFAS RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Ada kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan yang pertama itu ada visi dan misi rumah sakit sebagai acuan dengan bobot 0,1, rating 5,0, dan skor 0,5. Yang kedua ada kelengkapan persyaratan BLUD dengan bobot 0,1, rating 5,0, dan skor 0,5. Lalu yang ketiga adanya tim pendamping BLUD dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan skor 0,4. Lalu yang keempat ada kemampuan manajer dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan skor 0,4. Lalu yang kelima ada memiliki sikap optimis terhadap BLUD dengan bobot 0,1, rating 3,0, dan skor 0,3. Lalu yang kelemahan yang pertama ada kurangnya SDM di berbagai bidang dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan skor 0,4. Lalu ada rendahnya motivasi dan mentalitas kerja dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan skor 0,4. Yang ketiga ada kurangnya sarana dan prasarana di rumah sakit dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan skor 0,4. Lalu yang keempat ada pengelolaan keuangan yang kurang optimal dengan bobot 0,1, rating 5,0, dan skor 0,5. Lalu yang terakhir ada kurangnya sosialisasi tentang BLUD, bobotnya 0,1, ratingnya 3,0, dan skornya 0,3. Untuk nilai total bobot sebesar 1 dan juga skor sebesar 4,1. Lalu yang terakhir ada analisis ASPAS dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama ada visi dan misi rumah sakit sebagai acuan dengan bobot 0,125, rating 5,0, dan skor 0,625. Untuk jangka waktunya jangka panjang. Yang kedua ada memiliki sikap optimis terhadap BLUD dengan bobot 0,100, rating 4,0, dan juga skor 0,400 untuk jangka pendek. Lalu yang ketiga ada SDM di berbagai bidang dengan bobot 0,100, rating 3,0, dan skor 0,300 untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Untuk selanjutnya rendahnya motivasi dan mentalitas kerja dengan bobot 0,125, rating 4,0, dan skor 0,500 untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Lalu ada pengelolaan keuangan yang kurang optimal dengan bobot 0,100 dengan rating 4,0 dan skor dengan 0,400 untuk jangka pendek dan sampai menengah. Lalu ada dukungan stakeholder dengan bobot 0,100 dengan rating 4,0 dan skor 0,400 untuk jangka panjang. Lalu ada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD dengan bobot 0,100 dengan rating 5,0 dan skor 0,500 untuk jangka pendek sampai menengah. Lalu ada aplikasi SIM keuangan untuk RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan dengan bobot 0,125, rating 5,0, dan skor 0,625 untuk jangka pendek. Lalu yang terakhir ada kepercayaan masyarakat dengan bobot 0,125, rating 4,0, dan juga
skor 0,500 untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk nilai totalnya sebesar 1 dan juga nilai skornya sebesar 4,250. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya tentang analisis di RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.